Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali bahasan matematika wajib kelas 10. Pada video 1 tadi kita sudah membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, dan bahasan pertama di fungsi kuadrat kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Misalkan diketahui suatu fungsi kuadrat, ini bentuk umumnya seperti ini. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umum fungsi kuadrat. Ya. Dengan a-nya itu adalah koefisien x kuadrat, kemudian b itu koefisien x, dan c itu adalah konstanta. Ya, jadi bentuk umumnya fungsi kuadrat itu adalah fx sama x kuadrat plus bx plus c. Nah, bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X syaratnya Y-nya 0. Nah, nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik potongnya dengan cara pemfaktoran ya. Nanti untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan cara pemfaktoran. Kemudian langkah yang kedua, tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y syaratnya X-nya 0, sehingga bisa langsung dinyatakan bahwa titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, C, dengan C-nya adalah konstanta. Ya, itu titik potong grafik dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu adalah garis yang memotong grafik menjadi dua bagian sama besar. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A, dengan B-nya koefisien X dan A-nya koefisien X kuadrat. X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan titik puncak grafik. Nah, titik puncak grafik itu bisa di atas jika grafiknya cemberut ya, terbuka ke bawah dari atas. Kalau grafiknya senyum atau terbuka ke atas, maka titik puncaknya di bawah. Nah, titik puncak itu rumusnya, karena titik itu ada X ada Y ya, X puncaknya sama kayak sumbu simetri yaitu min B per 2A, dan Y puncaknya bisa menggunakan rumus min D per 4A dengan D-nya diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi min B kuadrat min 4AC per 4A. Itu cara satu. Cara yang kedua untuk menentukan titik puncak ya, tinggal masukkan X pada sumbu simetri, karena X puncak itu sama kayak X sumbu simetri. Masukkan X yang diperoleh dari sumbu simetri ke persamaan awal ke sini sehingga dapat Y. Jadi karena X puncaknya adalah sama kayak sumbu simetri dapat X, maka nyari Y tinggal masukkan X ini ke persamaan diperoleh Y puncak. Ya, itu ada, caranya ada dua. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ya, tadi langkah-langkahnya. Karena diketahui fungsi Y X kuadrat min 2X min 8, maka A-nya adalah 1. A itu depan koefisien X kuadrat, karena di sini 1 depan X kuadrat. Jadi A-nya 1. Kemudian B-nya min 2, koefisien X-nya min 2, dan C-nya min 8. Sehingga langkah pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Tadi syaratnya Y-nya 0. Kita gunakan pemfaktoran. Berarti di sini karena Y-nya X kuadrat min 2X min 8 dan Y-nya 0, maka 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kita faktorkan. Ya. Dapat faktornya adalah X min 4 kali X tambah 2. Ingat lagi cara faktorkan ya. X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 4. Untuk X min 4, X-nya 4. Untuk X plus 2, X-nya min 2. Ini X-nya ada 2, X1-nya 4, X2-nya min 2. Karena Y-nya 0, maka titik potongnya adalah 4,0 dan min 2,0. Ini min 2,0 dan 4,0. Boleh kebalik ya. Min 2,0 dan 4,0. Itu titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y itu syaratnya X-nya 0. Tadi ya, titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, C. Langsung 0, C yaitu 0, min 8. Karena C-nya min 8. Jadi 0, min 8. Kemudian yang ketiga, persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri tadi rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Karena B-nya min 2, maka min 2 per 2A, A-nya 1. Jadi min 2 per 2 kali 1, jadi 2 per 2, jadi 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1.
Kemudian nyari titik puncak, tadi ada dua cara. Cara pertama, X puncaknya sama kayak sumbu simetri diperoleh 1 karena sama-sama min B per 2 dapat 1. Dan Y puncaknya dengan menggunakan min D per 4A. D-nya B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi diperoleh min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 8 per 4 kali 1. Kita selesaikan dulu. Min 2 kuadrat itu jadi 4. Dikurangi min jadi plus, jadi 4 plus 4 kali 8 32, jadi 4 plus 32 jadi 36 per 4, baru minusnya dimasukkan, minus 36 per 4 jadi min 9, sehingga titik puncaknya adalah 1, min 9, 1, min 9. Nah, cara yang kedua untuk nyari titik puncak yaitu kan X puncaknya sama ya seperti sumbu simetri ini, yang X-nya 1 itu sama kayak X puncak. Nah, dapat X puncaknya 1, maka tinggal untuk nyari Y puncaknya masukkan 1 ke fungsi. Ya. Jadi kita substitusikan nilai X-nya 1 pada yang dari angka 3, masukkan ke fungsi ke X kuadrat min 2X min 8, masukkan jadi Y sama dengan, karena X-nya 1, masukkan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8 jadi min 9, sehingga titik puncaknya adalah 1, min 9. Itu cara yang kedua. Nah, setelah dapat 4 langkah ini, kita gambarkan dalam grafiknya. Kita gambarkan grafiknya seperti ini. Tadi kan titik potong grafik dan sumbu X-nya ada min 2,0, ini gambar titiknya di sini min 2,0. Kemudian ada 4,0. Kemudian titik potong dengan sumbunya 0,8 nih, 0,8 di sini 0,8. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 1. X sama 1 itu artinya garis vertikal di X-nya 1. Nah, ini dia di sumbu simetri itu dia garis yang membagi kurva menjadi dua bagian sama besar ya. X sama 1, kemudian puncaknya tadi kan puncaknya 1, min 9, berarti ini puncaknya 1, min 9. Nah, dari 4 titik ini 1, 2, 3, 4 dihubungkan bentuknya lengkung. Ya. Bentuknya lengkung. Kalau parabola itu begitu, bentuknya lengkung, turun, udah nyampe puncak naik lagi. Sehingga kurvanya seperti ini. Ya. Dia harus simetris nih. Kalau ini sumbu simetri harus simetris. Kiri kanannya harus simetris, nggak boleh gede sebelah. Seperti ini kurvanya. Ternyata kurvanya dia berbentuk kurva yang lengkung ke atas. Dia terbuka ke atas, senyum ya. Kalau boleh dikatakan ini senyum kurvanya. Ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Gambarkan grafik fungsi Y sama min X kuadrat tambah 4X min 3. Ya, berarti ini A-nya adalah min 1, ini A-nya min 1, B-nya 4, dan C-nya min 3. Langkah pertama, titik potong grafik dan sumbu X, syaratnya Y 0, berarti caranya faktorin, kayak tadi memfaktorkan. Karena Y-nya 0, jadi 0 sama dengan min X kuadrat 4X min 3. Nah, untuk memudahkan pemfaktorannya, kalikan negatif 1 aja. Ya. Jadi ini dikalikan negatif 1 hanya untuk memudahkan pemfaktoran saja. Tapi nanti ketika menentukan titik potong grafik dan sumbu Y, kembali lagi ke asal, ke awal lagi. Tidak boleh memakai yang ini ya ketika menentukan titik potong dan sumbu Y atau sumbu simetri atau titik puncak. Gunakan lagi persamaan yang pertama, yang awal, yang ini. Ya. Ini untuk memfaktorkan, kita kalikan negatif diperoleh 0 sama X kuadrat min 4X sama 3. Kita faktorkan diperoleh faktornya X min 3 kali X min 1 sama 0. Sehingga X-nya adalah 3 atau 1. Sehingga titik potongnya adalah 1,0, 3,0, dan 1,0, 3,0, dan 1,0. Kemudian yang kedua, titik potong grafik dan sumbu Y, syaratnya X-nya 0. Tadi yaitu langsung 0, C kan. 0, C karena C-nya min 3. Pakainya yang awal lagi, min 3 lagi. 0, min 3. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 3. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri rumusnya tadi X sama min B per 2A. Karena B-nya 4, jadi min 4. A-nya min 1 tadi kan, jadi min 4 per 2 kali min 1. Jadi min 4 per min 2, jadi 2. Jadi persamaan sumbu simetri adalah X min 2. Kemudian yang keempat, titik balik atau titik puncak ya. Untuk menentukan titik balik, kita gunakan aja cara kedua ya, biar lebih cepat. Untuk cara kedua berarti, pertama X puncaknya udah dapat dari sumbu simetri, itu X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini kita masukkan ke fungsi. Karena X-nya udah dapat 2, nyari Y-nya berarti tinggal masukkan X-nya 2 ini ke fungsi. Nah, karena fungsinya Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X min 3,
maka masukkan 2 ke sini, jadi min 2 kuadrat tambah 4 kali 2 min 3. Nah, yang ini dapatnya min 4, jadi kuadratkan dulu baru ketemu min, jadi min 4 tambah 8, hasilnya jadi 4, kurangi 3 jadi 1. Sehingga titik puncaknya adalah 2,1. Nah, 2,1 kita gambarkan ya. Kita gambarkan. Oh, ternyata gambarnya seperti ini. Tadi kan memotong sumbu X-nya di 1,0 dan 3,0. Ini 1,0, 3,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0,-3, motong sumbu Y di 0,-3. Nah, ini 0,-3. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 2. Nah, ini sumbu simetri ya, digambarkan aja nanti sumbu simetrinya ini X sama dengan 2. Dia membagi grafik sama dengan 2 bagian sebesar. Puncaknya 2,1, ini puncak 2,1. Nah, dari 4 titik ini, kita hubungkan, ternyata kurvanya seperti ini. Puncaknya ada di atas. Nah, ternyata untuk kurva yang kedua dia bentuknya cemberut. Nah, bentuknya cemberut, maksudnya cemberut itu dia terbuka ke bawah. Kalau tadi terbuka ke atas senyum, sekarang terbuka ke bawah, cemberut. Nah, dari 2 contoh di atas, nah ternyata grafik fungsi X kuadrat min 2X min 8 terbuka ke atas. Sedangkan grafik yang kedua untuk Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X min 3 terbuka ke bawah. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk grafik Y AX kuadrat plus BX plus C, grafik terbuka ke atas jika A-nya lebih dari 0. Nah, di sini kan untuk grafik yang pertama dia A-nya 1. 1 itu berarti lebih dari 0. Ternyata ketika A-nya lebih dari 0, maka dia grafiknya terbuka ke atas, senyum. Nah, yang kedua ini karena A-nya min 1 itu berarti kurang dari 0 kan. Ternyata dia kurvanya terbuka ke bawah atau cemberut. Nah, itu yang membedakan. Jadi apa yang membedakan suatu kurva fungsi kuadrat itu yang senyum dan cemberut? Nah, yang senyum atau terbuka ke atas jika A-nya lebih dari 0 atau positif. Dan dia terbuka ke bawah atau cemberut jika A-nya kurang dari 0 atau negatif. Sehingga nah, dengan cara yang sama, coba nanti kalian buat grafik sketsa grafik fungsi kuadrat yang ABC ini ya, dengan cara yang sama tadi dengan 4 langkah ya. Nah, di sini kita lihat yang A itu kan A-nya positif. A-nya positif berarti dia nanti kurvanya akan terbuka ke atas. Untuk yang B karena A-nya negatif dia pasti kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian yang C juga sama, karena A-nya negatif nih maka dia akan terbuka ke bawah juga. Nah, jadi coba kalian buat sketsa grafiknya dengan langkah-langkah seperti yang tadi contohkan tadi di atas ya. Nah, mungkin untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian dari Ibu. Nanti latihan soalnya coba dikerjakan, dan untuk kalau ada yang kurang paham di soal-soal atau materi bisa kita diskusikan di Zoom ya. Sekian saja dari Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.